Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah dimanapun Anda berada. Hari ini kita masuk ke materi keempat kita pada mata kuliah ini, yaitu mengenai nilai uang dalam ekonomi makro Islam. Sebelum kita mulai materi perkuliahan hari ini, seperti biasa, mari kita awali dengan sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan. Monggo sama-sama diikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa asbihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk di materi ini. Untuk slide pertama bisa dilihat di slide ini, yaitu di sini saya ambil dari salah satu media sosial Instagram, dari postingan @syarifin Syariah Finance. Dikatakan di sini, ditanyakan apakah sifat manusia itu bisa ditebak dari uang. Jadi dikatakan di slide ini, di postingan ini ada salah satu pertanyaan, apakah manusia itu sifatnya bisa ditebak dari uang. Maka kemudian kalau kita ambil salah satu kajian dari salah satu imam klasik, salah satu fuqaha klasik kita, Imam Al-Ghazali pernah menyatakan uang ibarat sebuah cermin. Uang itu tidak memiliki warna tetapi bisa merefleksikan warna. Jadi dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab terkenalnya Ihya Ulumuddin di zaman dahulu sudah mengatakan bahwasanya uang yang ada, uang yang dimiliki seseorang itu akan menggambarkan orang tersebut. Di tangan orang yang baik, uang tersebut akan punya nilai-nilai yang baik. Tapi di tangan orang yang tidak baik, sama uang itu pun bisa jadi akan memiliki nilai-nilai yang tidak baik. Maka kita bisa lihat selanjutnya di sini. Salah satu maksudnya adalah uang bisa menggambarkan karakter manusia, dilihat dari bagaimana dia menggunakan uangnya. Jadi sudahkah dia bijaksana dalam menggunakan uangnya? Apakah dia tahu kalau dari uang yang dimiliki ada hak-hak orang lain atau tidak di situ? Maka bisa dikatakan di sini sudah jelas uang ibarat sebuah cermin, bisa menggambarkan pribadi orang tersebut, kepribadian orang tersebut. Oke.
Maka berikutnya dilihat di sini kalau kita kaji dari dalam konteks ekonomi makro, yaitu kegiatan suatu ekonomi makro. Disebutkan dalam slide ini perkembangan kegiatan suatu ekonomi pada dasarnya dapat diamati dari dua sektor besar yang saling berkaitan, yaitu pertama sektor real, bagaimana industri barang dan jasa di negara tersebut berputar, dan kedua sektor moneter, yaitu sektor keuangan, perbankan, asuransi, saham, industri keuangan saham, obligasi dan sebagainya. Maka kalau kita lihat di sini secara teoritis sektor yang satu menjadi cerminan dari sektor yang lain. Ambil contoh kalau kita lihat di Indonesia, sektor realnya berputar begitu besar karena kita lihat jumlah penduduknya sangat besar, maka kebutuhan konsumsinya juga sangat besar. Semua orang perlu makan, semua orang perlu pakaian, semua orang perlu tempat tinggal. Maka di situ industri makanan muncul, industri pakaian muncul, industri perumahan muncul. Maka ekonomi sektor real muncul di situ. Tapi kemudian di beberapa negara lain ada yang karena beberapa hal dia kurang memiliki sumber daya alam, dari segi jumlah manusianya juga kurang, maka dia menonjol dengan sektor finansialnya seperti di Singapura, di Taiwan, di Makau dan sebagainya. Jadi lihat di situ. Maka intinya di materi hari ini kita akan membahas dua konsep nilai uang, yaitu time value of money dan economic value of time dalam konteks ekonomi makro. Pertama, kalau kita lihat time value of money atau TVM disebutnya, konsep ini pada dasarnya menjadi intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi. Jadi dikatakan di sini konsepnya uang itu seperti makhluk hidup. Setiap waktu, setiap hari, setiap tahun dia akan terus bertumbuh. Maka kemudian sel ini tadi disebut dalam satuan waktu tertentu dapat menjadi besar dan berkembang. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks ekonomi makro Islam, pada dasarnya uang bukan sesuatu yang hidup yang dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Maka dalam teori ekonomi ada sesuatu yang mengecil dan menjadi besar yang disebabkan oleh berbagai usaha, risk return profile. Jadi kalau kita lihat dalam suatu konteks usaha, konteks bisnis, dalam suatu waktu dia ada keuntungan, dalam waktu lain dia bisa jadi ada kerugian. Jadi tidak selalu tumbuh, tidak selalu menjadi lebih besar, itu intinya. Maka dikatakan di sini oleh time value of money berkurang dan bertambahnya jumlah uang bagi seseorang jika diupayakan secara wajar adalah sesuatu yang normal. Itu inti dari konsep ini, TVM, time value of money. Oke. Maka kemudian konsep berikutnya dari TVM ini dikatakan ada beberapa hal yang mendasari, yaitu pertama menurut ekonom konvensional yang terkenal oleh pakarnya TVM ini yaitu Irving Fisher, mengatakan ada dua hal yang mendasari konsep ini, yaitu time value of money. Pertama disebut sebagai presence of inflation, jadi dikatakan inflasi di masa mendatang. Disebutkan sini contohnya tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 10 potong kue dengan membayar Rp1.000. Namun bila membelinya di tahun mendatang dengan jumlah uang yang sama, ia hanya akan dapat membeli 9 potong kue. Oleh karena itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Jadi oleh TVM, oleh konsep time value of money ini, pilihannya ada dua. Uang yang ada digunakan di masa sekarang, konsumsi sekarang, karena nantinya ketika digunakan konsumsi di masa mendatang, harganya akan naik karena inflasi dan sebagainya. Atau pilihan kedua, uang tadi ditabung saja. Tentunya tabungannya tadi diharapkan dengan suku bunga yang ada, dia akan dapat keuntungan di situ. Oke. Kemudian di slide ini di paragraf 2 disebutkan argumen ini sebetulnya tidak dapat diterima seutuhnya karena tidak lengkap kondisinya, non exhausted condition. Jadi disebutkan di sini dalam setiap ekonomi tidak hanya ada inflasi, tapi juga ada deflasi. Jadi dalam beberapa konteks perekonomian di Indonesia pun juga sempat terjadi. Bukan selalu ada inflasi, tapi dalam beberapa waktu deflasi juga terjadi. Jadi uang tadi bisa jadi menguat, harga-harga bisa jadi turun juga. Maka dikatakan bila keadaan inflasi ini menjadi alasan adanya time value of money, maka seharusnya keberadaan deflasi menjadi alasan untuk negatifnya, untuk kontradiktifnya dari TVM ini. Disebutkan di sini katakanlah tingkat deflasi 10% per tahun, maka seseorang dapat membeli 10 potong kue hari ini dengan Rp1.000. Namun bila terjadi deflasi kemudian dia membelinya di masa yang mendatang dengan uang yang sama, bisa jadi ia dapat membeli 11 potong kue. Oleh karena itu perlu ada kompensasi untuk naik dan daya beli uangnya akibat deflasi ini. Kemudian disebutkan di sini apakah ini berlaku? Ternyata tidak. Kalau dalam konsep time value of money yang disebutkan hanya satu poin, satu
satu keadaan, yaitu inflasi, tidak pernah menyebutkan deflasi dan pengaruhnya terhadap time value of money. Maka kemudian di poin kedua dikatakan di sini yaitu preference present consumption to future consumption. Jadi disebutkan di sini pada umumnya individu lebih menyukai konsumsi di masa sekarang daripada konsumsi di masa mendatang. Katakanlah inflasinya nihil sehingga dengan uang Rp1.000 tadi dia dapat membeli 10 potong kue. Hari ini maupun tahun depan sama saja 10 potong kue. Tapi demikian bagi kebanyakan orang mengkonsumsi 10 potong kue di hari ini lebih disukai daripada konsumsi di tahun depan. Jadi disebutkan walaupun tidak terjadi inflasi, walaupun harganya sama secara rasional, secara motif manusia, secara utilitas manusia, dia lebih menyukai konsumsi di masa sekarang. Jadi memanfaatkan ke apa yang dia miliki di masa sekarang. Oleh karena itu untuk menunda konsumsi, dia meminta kompensasi. Itu tadi yang kita sebutkan di sini, yang kita bahas di sini, ketika orang itu menunda konsumsinya dan kemudian memilih untuk menabungkan uangnya, maka tentu ada kompensasi yang dia harapkan, yaitu bagaimana bunga yang akan didapatkan dari tabungannya tadi. Itu harapan utamanya. Maka kemudian kalau kita lihat dari segi rumusnya, dari segi konsep perhitungannya, time value of money atau nilai waktu dari uang ini, rumus ini dikatakan diadopsi begitu saja sebagai teori bunga majemuk menjadi FV, yaitu future value, sama dengan present value dalam kurung 1 plus investasi kali dalam kurung pangkat N. Dan nanti untuk penjabaran lebih jelasnya bisa dipelajari di mata kuliah manajemen keuangan, ada hitung-hitungannya di sana. Maka kemudian jika nilai mendatang uang ini dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke T, maka dikatakan nilai uang present value of money dianalogikan dengan jumlah populasi. Sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan pertumbuhan populasinya. Maka disebutkan di sini pada intinya hal ini hal yang keliru, karena uang itu bukan makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Berbeda kalau kita menanam tumbuhan, kalau kita istilahnya beternak hewan, otomatis di setiap waktu dia akan tumbuh, dia akan menjadi besar. Tapi kalau uang tidak demikian, karena uang bukan makhluk hidup. Maka kemudian di dalam Islam TVM ini tidak dikenal karena disebutkan dalam Islam hal ini tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya mestinya terjadi. Maka disebutkan di sini dari teorinya pun salah karena dia menggunakan teori pertumbuhan penduduk kemudian diadaptasi begitu saja menjadi teori pertumbuhan uang tadi dengan rumus yang sama persis. Kalau kita lihat di sini yang di kiri disebutkan dari teori ilmu ekonomi pertumbuhan populasi sudah pasti akan terus bertumbuh. Karena dalam populasi manusia setiap hari ada kelahiran baru, ada pertumbuhan usia, ada pertumbuhan manusia. Sedangkan dalam uang tentu tidak demikian halnya, sangat berbeda. Tapi rumusnya digunakan rumus yang sama persis. Maka dengan demikian hal ini menjadi kekeliruan dari teori ini, time value of money. Oke. Kemudian kalau kita beranjak di konsep kita dalam nilai uang dalam ekonomi Islam, ekonomi makro Islam, yang kita kenal, yang kita pahami ada namanya economic value of time. Sementara itu ekonomi Islam memandang bukan uang yang menjadi nilai utama, tapi waktu. Disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-Asri ayat 1 sampai 3, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi disebutkan dalam Quran surat Al-Asr ini sudah jelas demi masa, bukan demi uang, bukan demi modal, tapi demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi sudah jelas kalau kita lihat perbedaan dasarnya dalam time value of money semuanya selalu dikaitkan dengan uang. Sedangkan yang disebutkan dengan uang semua orang berbeda-beda. Ada yang memang dianugerahkan Allah kekayaan sehingga dia punya uang yang banyak. Dengan uang yang banyak tadi apakah dia sudah tahu kewajibannya atau belum? Tapi kemudian ada yang diberikan cobaan oleh Allah, diberikan kemiskinan, maka uangnya pun sedikit. Tapi kalau kita kaji dalam economic value of time yang disebutkan di sini, yang nilai ekonomis yang paling berharga, yang paling penting adalah waktu. Semua orang punya waktu yang sama, 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, 30 hari satu bulan. Semua orang sama saja. Oke. Maka kalau kita sedikit flashback ke materi ketiga minggu lalu, yaitu konsep Islam mengenai uang, disebutkan di sini pertama uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tapi uang bukan menjadi alat komoditas. Jadi intinya uang ini berharga ketika dia digunakan untuk transaksi,
ketika dia digunakan untuk perputaran ekonomi, bukan kemudian disimpan dalam jumlah yang banyak atau kemudian dijadikan sarana di pasar keuangan, di pasar saham, pasar obligasi yang kemudian juga tidak memutar ekonomi real itu tadi. Kemudian poin kedua, uang menjadi bermanfaat hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membeli jasa. Poin ketiga, konsep Islam mengenai uang. Uang bukan benda yang dijadikan sebagai ukuran penyimpan nilai semua barang. Dengan adanya uang, maka dapat dilakukan proses jual beli produksi. Keempat, uang memberikan kegunaan tidak langsung, indirect utility function. Jadi dikatakan uang tadi akan berguna ketika dia sudah diputar, ketika dia sudah digunakan dalam transaksi. Poin kedua di sini makna uang dalam pandangan Islam. Kalau kita lihat di sini dari salah satu pernyataan Syekh Muhammad Taqi Utsmani, ada 3 faktor yang membedakan uang dengan komoditas. Pertama, disebutkan uang tidak memiliki kegunaan intrinsik atau intrinsic utility. Berbeda dengan komoditas, uang tidak bisa dimakan, tidak bisa dipakai langsung, tidak bisa digunakan secara langsung. Baru bisa berharga ketika uang ini ditukar dengan komoditas, lalu komoditas itu yang dikonsumsi, yang dimakan, yang dipakai. Uang hanya memiliki nilai value in exchange, jadi ketika dia berharga, ketika dijadikan alat pertukaran. Sementara komoditas seperti barang, makanan, pakaian, rumah, dia punya value in exchange dan value in use sekaligus. Jadi bisa dibuat transaksi, juga bisa digunakan untuk diri sendiri, itu intinya. Poin kedua, disebutkan uang tidak memerlukan kualitas untuk menentukan nilainya. Dalam artian uang kertas 100.000 yang sudah lusuh terbitan tahun 2007 dengan uang kertas tahun 2009 punya daya beli yang sama. Berbeda dengan mobil, kendaraan, handphone dan sebagainya. Keluaran tahun 2007 dengan tahun 2009 akan berbeda jauh nilai dan harganya. Maka kemudian dalam konsep Islam, uang tidak memerlukan spesifikasi ketika berlakunya transaksi. Sementara komoditas punya sifat spesifik ketika ada transaksi. Sebagai contoh, ketika ingin membeli barang, maka harus dilihat dulu warnanya, kondisinya, kualitasnya dan sebagainya. Berbeda dengan uang. Kemudian dalam fungsi uang ini kurang lebih sama seperti yang kita bahas di minggu lalu, materi ketiga. Bisa dilihat sendiri di slide ini. Maka pada intinya kalau dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi makro Islam tentu ada perbedaan mendasar dengan ekonomi makro konvensional mengenai nilai uang tadi. Dalam ekonomi makro Islam yang kita pandang sebagai nilai uang adalah economic value of time. Jadi nilai ekonomi dari waktu, bukan nilai dari uang. Maka konsep ini disebutkan misalnya dalam hitung nisbah bagi hasil di perbankan syariah. Yang dihitung adalah return on capital. Berbeda dengan return on money pada bank yang konvensional. Karena return on capital tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan dan berkaitan dengan sektor yield-nya. Jadi uang tadi diputar di sektor yield, ketika dia dapat keuntungan, keuntungannya yang dibagi. Ketika ada kerugian, ya itu tadi juga semestinya sama-sama ditanggung, itu intinya. Kemudian dalam return on money berkaitan erat dengan tingkat suku bunga. Jadi tidak ada bagi hasil yang nyata di situ, hanya dari suku bunganya saja, interest rate-nya saja. Oke. Poin kedua mengenai economic value of time. Disebutkan di sini penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan pada tahap awal dengan menggunakan projected return. Jadi pengembaliannya diproyeksikan dulu dalam jangka waktu tertentu, dalam periode tertentu. Ketika usaha ini mendapatkan hasil sekian, profit sekian, maka bagi hasilnya pun sekian. Jika ternyata actual return-nya tidak sama dengan angka proyeksinya, maka yang digunakan adalah angka aktualnya, bukan angka proyeksinya. Itu intinya dari EVT ini. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang. Waktu hanya memiliki nilai ekonomi jika dan hanya apabila dimanfaatkan untuk menambah faktor produksi yang lain, sehingga dia menjadi capital dan dapat memperoleh return. Jadi disebutkan di sini pada intinya dalam ekonomi makro Islam, uang tadi hanya dijadikan sebagai salah satu faktor, bukan faktor yang paling utama, bukan faktor yang paling penting, bukan faktor penentu dalam ekonomi makro. Kemudian di slide berikutnya bisa dilihat di sini dari economic value of time. Pada intinya kuantitas waktu adalah sama bagi setiap orang, mau dia presiden, mau dia rakyat biasa, mau dia pejabat, mau dia pengusaha, mau dia petani. Semua orang punya waktu yang sama, 24 jam per hari, 7 hari seminggu, 30 hari 1 bulan. Namun nilai waktu tadi tidak selalu sama bagi setiap orang. Ada beberapa hal yang menentukan nilai waktu,
Yaitu disebutkan di sini cara seseorang memanfaatkan waktunya. Semakin efektif dan efisien waktunya, semakin banyak manfaat yang dia lakukan, maka semakin tinggi pula nilai waktunya. Kemudian semakin mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya, untuk nilainya akan semakin berbeda. Maka dalam ekonomi Islam sudah jelas kita diminta untuk bekerja, kita diwajibkan berzakat, kita disunahkan untuk melakukan infak, sedekah dan wakaf. Karena dikatakan di sini waktu kita sama dengan orang lain. Cuma yang membedakan apakah kita dengan waktu yang sama tadi, bisakah kita lebih bermanfaat untuk orang banyak, atau kita hanya gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang membedakan. Maka oleh karena itu disebutkan siapapun pelaku ekonominya secara sunatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia jika dia memahami konsep economic value of time ini, pentingnya waktu, manfaatnya waktu. Oke. Kemudian di slide ke-18 bisa dilihat, dalam Islam keuntungan yang dicari bukan hanya keuntungan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Maka itu inti utama dari economic value of time ini. Maka disebutkan berikutnya, selain harus efektif dan efisien, pemanfaatan waktu juga harus didasari keimanan. Faktor inilah yang menjadi keuntungan di akhirat nanti. Sebaliknya, jika keimanan tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti ada faktor-faktor yang belum diamalkan. Oke. Maka intinya di sini bisa dilihat dari economic value of time. Dalam ekonomi konvensional, nilai waktu dari uang, time value of money, didefinisikan sebagai berikut. $1 dari masa sekarang lebih berharga daripada $1 di masa depan. Karena $1 sekarang bisa jadi diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Maka itu yang kita lihat sekarang, nilai tukar rupiah semakin hari semakin turun. Maka orang-orang yang punya uang dolar, yang dulu suka menyimpan dolar, jadi uangnya diinvestasikan untuk beli dolar. Kemudian ketika sekarang nilai dolar sangat tinggi, uang dolar tadi bisa dijual lagi, maka dia dapatkan keuntungan yang sangat besar di situ. Itu dari time value of money. Oke. Maka intinya disebutkan dalam economic value of time, definisi ini tidak selalu akurat karena setiap investasi selalu ada kemungkinan oleh hasil positif atau negatif. Jadi ada risk dan return. Selain ada bagi hasil juga bisa jadi bagi kerugian, bagi keuntungan dan bagi kerugian. Itulah sebabnya dalam teori keuangan dikenal risk return relationship. Jadi selalu ada keterkaitan erat dalam konsep keuangan antara rasio keuntungan dengan rasio kerugian. Intinya bisa dilihat di sini dalam beberapa konsep certainly dan uncertainty and return. Jadi dikatakan ada hal-hal yang pasti dan hal-hal yang tidak pasti dalam kembalinya uang tadi. Pertama, dalam ekonomi konvensional yang diutamakan selalu interest rate, suku bunga. Maka kemudian yang ditentukan oleh dua hal, yaitu preferensi current consumption. Jadi orang tadi dilihat setiap orang pada dasarnya selalu punya dua pilihan dalam time value of money. Dia gunakan uangnya untuk konsumsi di masa sekarang, atau dia simpan uang tadi ditabung untuk kemudian didapatkan hasil lebih banyak di masa mendatang. Sedangkan dalam ekonomi Islam, dalam makro Islam, yang dilihat adalah keuntungan dalam jual beli, keuntungan dalam sewa, keuntungan dalam usaha. Maka dikatakan bagi hasilnya pun dengan cara yang adil. Cara tangguh bayarnya ditentukan oleh dua hal, tingkat keuntungan tiap kali transaksi dan frekuensi transaksi pada satu periode. Oke. Untuk penjabaran panjang ini kalau dihitung dalam angkanya akan lebih terlihat. Nanti bisa dipelajari di manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. Kemudian di sini bisa dilihat intinya pada ekonomi Islam, ekonomi makro Islam, berbeda halnya dengan time value of money tadi, yang dikatakan laba tadi selalu dikatakan pasti, sedangkan kita dalam ekonomi makro Islam laba itu tidak pasti. Maka disebutkan di sini ekonomi kita, ekonomi syariah, ekonomi Islam, ekonomi makro Islam menolak keadaan yang disebut dua hal ini, al-gumu bila gurmi, jadi dikatakan gaining return without responsible for any risk. Jadi disebutkan di poin yang kiri ini, setiap keuntungannya didapatkan tanpa adanya satupun resiko. Maka itu tadi disebutkan dalam time value of money, orang tadi diberikan dua opsi, dia konsumsi sekarang atau dia tabung dengan keuntungan yang pasti di masa mendatang. Dan pilihan keduanya kalau kita lihat di sini dalam ekonomi Islam menolak keadaan kedua, yaitu al-kharij bila doman. Jadi dikatakan di sini gaining income without responsible for any expenses. Jadi ada kemudian juga orang-orang yang mendapatkan penghasilan tanpa dia melakukan usaha yang lebih.
Jadi itulah yang dikatakan orang-orang di zaman sekarang, para pemilik modal, para pemilik dana besar, daripada dia memutar dananya di sektor real, dia buka pabrik baru, dia buka toko baru, dia buka cabang yang baru, belum tentu berhasil, belum tentu ada keuntungan yang didapatkan. Maka dia lebih suka, dia lebih nyaman dengan bermain di pasar modal, di pasar saham, di pasar trading uang rupiah dengan dolar dan sebagainya. Maka dalam ekonomi Islam sebetulnya itu bukan hal yang bijak, bukan hal yang baik, karena dengan opsi tadi ekonomi sektor realnya akan macet, tidak ada cabang usaha baru, tidak ada lapangan kerja baru, itu intinya. Oke. Maka terakhir kita bisa lihat di sini implikasi dari time value of money terhadap ekonomi makro. Pada intinya tadi yang kita diskusikan, yang kita bahas itu mengenai TVM ini, opsinya ada dua. Itu dia gunakan konsumsi sepenuhnya di masa sekarang, atau kemudian dia simpan uang tadi digunakan untuk di masa depan dengan satu motif utama, suku bunga. Maka pada intinya dengan TVM ini muncullah yang disebutkan dengan ekonomi kapitalisme. Pemilik modal memiliki kebebasan seberapa besar pun dia ingin menabung, dia ingin investasi di sektor saham, di sektor obligasi, itu diperbolehkan karena konsepnya seperti itu. Kemudian poin kedua, tabungan meningkat, tentu ini hal yang baik dalam ekonomi makro. Tapi kalau kita lihat dari segi ekonomi makro Islam, ini bukan hal yang sepenuhnya baik, bukan hal yang sepenuhnya bijaksana. Karena semestinya uang tadi daripada dibiarkan mengendap sebagai tabungan, bisa dia gunakan di sektor real, bisa dia gunakan di sektor siswaf. Maka kemudian di situ ekonomi real muncul, ekonomi real tumbuh. Kemudian poin ketiga dalam TVM ini pada intinya ekonomi sektor keuangan yang tumbuh. Jadi pasar saham tumbuh, pasar obligasi tumbuh, pasar trading forex tumbuh, dan sebagainya. Poin keempat, karena semuanya beralih kepada sektor keuangan, maka investasi orang-orang tadi di sektor real akan menurun angkanya. Maka orang-orang tadi ya semestinya dia bisa gunakan dananya untuk buka usaha baru, buka cabang yang baru, buka toko yang baru. Dia alihkan dananya kepada sektor keuangan saja, karena dikatakan lebih aman, lebih nyaman, lebih tidak beresiko intinya. Maka kemudian efek terakhirnya dari TVM ini, ketika semua orang lebih menerapkan konsep TVM ini, maka lapangan kerja yang ada akan terbatas karena sektor realnya tidak bertumbuh, sektor realnya macet, sedangkan sektor keuangannya yang tumbuh, maka tidak ada usaha baru. Maka bisa jadi pun para pemilik usaha sebelumnya dia lebih memilih menutup tokonya, lebih memilih menutup pabriknya, dan kemudian dialihkan di sektor keuangan. Dan efek terakhir dari TVM ini kalau kita lihat, dengan lapangan kerja yang terbatas, dengan berkurangnya lapangan kerja, otomatis pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Itu efek dari TVM jika diterapkan dalam ekonomi makro secara keseluruhan. Berbeda halnya kalau kita lihat di slide terakhir, yaitu peranan economic value of time dalam ekonomi makro Islam. Kalau kita lihat di sini konsep dasarnya EVT ini ada dua hal, yaitu yang paling utama nilai uang tidak menjadi hal yang utama. Nilai uang tidak menjadi hal yang paling penting bagi orang-orang yang memahami EVT ini. Maka kemudian mereka mengutamakan maslahah ketimbang utilitas. Jadi dari uang yang dia punya, dari modal yang dia punya, dia pikirkan apa yang bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, apa yang bisa lebih berguna bagi ekonomi makro secara keseluruhan. Maka pada intinya ketika orang-orang Islam, ketika para pengusaha Islam, ketika para pemilik modal Islam paham konsep EVT ini, maka bisa dilihat yang pertama, pemilik modal memahami nilai amanah, karena dia paham harta yang dia punya, uang yang dia punya, modal yang dia punya bukan sepenuhnya milik dia pribadi, ada hak orang lain di situ. Maka kemudian poin kedua, orang-orang ini akan mengejar keuntungan dunia akhirat. Dia paham tadi dengan hak-hak orang lain yang ada dari dananya, dari modalnya, maka dia mencari keuntungan dunia akhirat. Otomatis caranya yang kita pahami dalam ekonomi Islam ada nilai siswaf. Dengan begitu sirkulasi siswaf akan meningkat. Ketika siswaf ini meningkat, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul usaha-usaha baru, maka akan muncul kordul hasan dan sebagainya. Orang-orang yang punya ide usaha dengan dana siswaf tadi dia bisa membentuk usahanya. Begitu pula dari pemilik dana, dengan mengeluarkan siswafnya maka kemudian dananya juga bisa aman. Dananya insya Allah akan kembali kepada dia dan ada bagi hasil dari situ. Maka ekonomi sektor real akan meningkat, akan ada toko baru yang dibuka, akan ada pabrik baru yang dibuka, akan ada usaha baru yang dibuka. Itu menjadi hal yang positif dari economic value of time ini.
Maka kemudian poin kelima, dengan ekonomi sektor real yang meningkat, lapangan kerja baru juga akan muncul. Akan muncul lapangan kerja baru, akan muncul istilahnya industri, serapan industri yang baru. Dan yang paling utama dari poin economic value of time ini adalah ketika lapangan kerja baru muncul, ketika ekonomi sektor realnya meningkat, maka angka pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Itu poin positifnya dari economic value of time ini. Maka dikatakan dari economic value of time, ekonomi makro Islam akan bertumbuh sebagai peranan positif dari economic value of time. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai pertanyaan seperti biasa bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, sekurang-kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.